Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Teknik kendaraan ringan atau biasa dikenal dengan otomotif. Adakah hubungan antara otomotif atau kendaraan ini dengan Al-Quran? Apakah Allah mengajarkan untuk kita belajar tentang kendaraan? Kalau berbicara kendaraan, kita merujuk kepada kisah Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Ada yang tahu nggak kendaraan Nabi Sulaiman itu apa? Iya, betul. Kendaraan Nabi Sulaiman adalah angin. Dia luar biasa ya. Nabi Sulaiman itu mengendarai angin. Tapi jangan berpikir Nabi Sulaiman mengendarai angin ini seperti avatar ya, memanggil angin kemudian naik angin, atau ada diilustrasikan di film-film sinetron-sinetron naik angin seperti naik sajadah terbang. Bapak rasa tidak seperti itu ya. Tapi kendaraan yang ada di zaman Nabi Sulaiman atau angin ini adalah dalam bentuk yang lain. Seperti kita ini semua adalah pengendara angin, benar nggak? Oh, masa Pak kendaraan seperti apa kendaraan angin? Coba kalian pikir ya, ketika kita naik kendaraan mobil, naik motor, naik angkot di jalan, itu kalau nggak ada anginnya itu jalan nggak? Ya, nggak akan jalan. Ya, kempes bannya. Maka diisi dengan angin. Nah, inilah yang disebut dengan Nabi Sulaiman adalah pengendara angin. Bapak rasa ini adalah teknologi yang ada di zaman Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Jadi kalau Bapak tanyakan apakah teknologi zaman sekarang nih di abad 20 ini sudah maju atau sudah modern dibandingkan dengan teknologi yang ada di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, jawabannya mohon maaf sekali bahwa teknologi yang ada di zaman ini, yang ada di abad 20 ini masih lebih primitif dibandingkan dengan teknologi yang ada di zaman Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Bisa dilihat di Al-Quran ya, surat Fatir ya, sebelum surat Yasin ya, itu ada kisah tentang bagaimana sih bentuk kendaraan dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi Nabi Sulaiman itu diantaranya membuat piring-piring, nanti dilihat di Fatir ayat 11-12 ya. Kalau nggak Fatir Saba, Bapak lupa deh. Pokoknya sebelum surat Yasin ayat 11 dan 12. Jadi Nabi Sulaiman itu membuat piring-piring sebesar kolam. Jadi piring besarnya besar banget, sebesar kolam. Kalau dipikir buat apa Nabi Sulaiman buat piring yang besar seperti itu? Nggak mungkin buat makan. Ya. Kemudian di bawahnya ada tungku api yang tetap menyala. Jadi di bawahnya ada semacam sumber api atau sumber energi apa gitu ya. Inilah kalau bahasa sekarang mungkin kita lihat siapa sih yang menggunakan teknologi bisa terbang dengan piring ya. Kalau sekarang ini ada yang namanya UFO ya, UFO Unidentification Flying Object atau objek terbang yang tidak dikenal. Nah, ini teknologi yang ada di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam ya. Satu tuh kendaraan. Jadi zaman Nabi Sulaiman tuh sudah lebih maju kendaraannya. Kita masih lebih primitif dibandingkan zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Makanya kita semua nih masih bisa dituntut, masih banyak ilmu yang belum kita tahu. Maka dari itu belajar, tiada henti ya, inovasi teknologi. Al-Quran ini hanya menggambarkan saja bahwa ada teknologi yang lebih maju ya dibandingkan teknologi yang ada pada saat ini. Ya, kalau kita belajar pada kisah Nabi Sulaiman, satu lagi kisah yang luar biasa. Coba kalian baca, ada di surat An-Naml, ini adalah kisah tentang pemindahan singgasana Ratu Bilqis. Jadi pernah satu waktu Nabi Sulaiman minta kepada prajuritnya yang terdiri dari jin, manusia, dan binatang, mengatakan siapa yang bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis dalam waktu sekejap. Maka adalah yang bisa angkat tangan. Qala ifritu minal jinni. Berkata ifrit dari golongan jin. Maka kata ifrit, aku bisa memindahkan sebelum tuanku bangun dari tempat duduk. Kata Nabi Sulaiman, kelamaan. Ada nggak yang bisa yang lebih cepat? Maka adalah saat itu yang angkat tangan. Ya. Dari golongan manusia namanya Asid bin Barkhiyah.
Maka kata Asyid, aku bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis satu kedip mata. Maka betul, satu kedip, maka singgasana Ratu Bilqis itu ada di hadapan Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Bapak rasa ini bukan sihir, tapi ini adalah teknologi yang ada di zaman Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Mungkin sekarang kita ini mengenal ada yang namanya teknologi teleportasi, teknologi pemindahan satu benda dari satu tempat ke tempat lain. Zaman sekarang belum ada. Nah, inilah teknologi yang ada di zaman Nabi Sulaiman, lebih canggih dibandingkan teknologi yang ada saat ini. Maka dengan spirit ini, mari kita belajar lagi, ya, terus kita kaji kandungan Al-Quran. Bahwa sesungguhnya dengan belajar otomotif ini kita sedang mengkaji Al-Quran. Ya, semangat untuk anak-anakku di teknik kendaraan ringan. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.